kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Tafsir Jalalain, masih dalam surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit karena kemarin baru sebentar ya dari ayat awal. Wailul lil mutaffifin. Wail artinya celaka. Kalimatul azab, kalimat yang mengandung siksaan. Jadi kalau kita baca Quran ada kalimat wail, itu maknanya kalimat yang mengandung siksaan. Awadin fi jahannam, atau wail itu nama salah satu wadi. Wadi itu apa ya, lembah. Fi jahannam, yang ada di dalam neraka jahannam. Jadi kalau misalnya Bapak lagi baca Al-Quran ada kalimat fawailul lil musud, celakalah bagi orang yang salah, atau tempatnya di wadi yang ada di neraka jahannam. Lembah wail bukan nama neraka, tapi ada satu lembah di neraka jahannam namanya apa? Wail. Dan banyak dalam Quran kalimat wail ini. Ya, termasuk wailul likulli humazatil lumazah, termasuk wailul lil apa, wailul fawailul lil musallin, yang sholat tapi sholatnya sahun. Makna sahun di sini sebetulnya sudah diterangkan dalam ayat itu sendiri, alladzina hum yura'un. Yang malah itu adalah orang yang sholatnya karena manusia, riya. Walaupun nanti ulama banyak juga mentafsirkan kalimat lalai di situ adalah tidak sesuai dengan syarat dan rukun, tidak hadir hatinya, tidak memenuhi daripada apa namanya, yakuna makulahu wa malbusuhu wa musallahu halalan, makanannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya halal. Itu termasuk lalai. Jadi bukan lalai menunda-nunda sampai akhir waktu, selama dia masih sholat di dalam waktunya, itu termasuk orang salat. Nanti kalau kita masuk dalam kitab Fathul Qari, Fathul Mu'in, itu ada sholat itu macam-macam waktunya. Ada waktu afdal, awal waktu. Kemudian waktu ikhtiyar, waktu yang boleh dipilih dari mulai awal waktu sampai sebelum akhir waktu. Waktu jawaz, waktu yang masih boleh sholat di akhir waktu. Orang-orang yang lagi sibuk dengan urusan yang urgent, dokter yang lagi operasi, security yang lagi jaga biar aman dan lain sebagainya, dia nggak bisa sholat awal waktu misalnya, ada waktu jawaz. Kemudian ada waktu makruh. Waktu makruh itu udah hampir-hampir habis. Kemudian waktu tahrim. Waktu tahrim itu waktu 2 rakaat zuhur, di waktu zuhur 2 rakaatnya lagi di waktu asar. Ini sholatnya sah tapi haram. Ya, sholatnya sah. Bapak mungkin habis naik mobil hujan di jalanan, mau mampir macet, sampai rumah zuhur kurang 5 menit, gitu ya. Kemudian buru-buru wudu, kemudian sholat di 2 rakaatnya masih sholat zuhur, 2 rakaatnya sholat sah. Ini namanya waktu tahrim. Tapi waktu yang sama juga tidak tahrim bagi orang yang darurat. Seperti orang lagi haid, kurang 5 menit haidnya berhenti, haidnya bersih, dia mandi, dia wudu, kemudian dia sholat, baru dapat 2 rakaat masuk waktu asal, sholatnya sah dan dia nggak dosa karena memang darurat. Atau bapak ketiduran, nah tidur itu kan termasuk uzur sholat, betul nggak? Yang tidurnya tidak sengaja-ngaja, nggak ada yang bangunin, tinggal 5 menit lagi, kemudian wudu lalu sholat, 2 rakaatnya di waktu zuhur, 2 rakaatnya di waktu asar, itu nggak termasuk tahrim. Yang tahrim itu yang sengaja mundur-mundurin sampai waktu akhir. Di waktu yang terakhir dia baru sholat, cuma dapat 2 rakaat, kemudian 2 rakaatnya lagi. Termasuk orang sholat Jumat nih, Jumat khotib udah naik mimbar masih santai, sudah khotbah kedua masih santai, qomat baru jalan. Iya, qomat
baru jalan sampai masjid dia udah apa namanya mendapatkan khotib di tahiyat akhir, maka dia niatnya sholat Jumat, tapi dia wajib berdiri dan pelaksanaannya praktiknya sholat zuhur. Namanya sholat bila nawa bila sholat. Niatnya Jumat, tapi praktiknya zuhur. Dia nggak dapat khutbah, nggak dapat jamaah Jumat juga. Sampai masjid khotibnya udah tahiyat akhir. Tapi dia wajib harus ngikut tuh. Kalau nggak ngikut dosa, walaupun dia sholat zuhur. Ada orang laki-laki merdeka, akil balik, tidak dalam safar, tidak sakit, kemudian waktu Jumat dia tidak sholat Jumat, dosa Pak, walaupun dia melakukan sholat zuhur. Makanya tetap harus diuber, walaupun cuma dapat ujungnya. Tapi berdirinya tidak 2 rakaat, tapi berdirinya niatnya tetap sholat Jumat. Begitu. Jadi sholat yang lalai itu bukan apa namanya menunda-nunda sampai akhir. Iya, menunda-nunda sampai akhir kalau nggak ada urgent. Tapi kalau yang menunda-nunda karena ada hal-hal yang penting, ya masa dokter lagi operasi ditinggalin pasiennya mah gara-gara pengen afdol waktu. Ya, ini mau ada maling nih, kalau semuanya sholat, security sholat juga, yang ada motor pada hilang nih. Betul nggak? Maka yang namanya fawailul lil musallin itu orang yang sholatnya tidak sesuai dengan syarat rukunnya, orang yang sholatnya makanannya, pakaiannya, tempatnya tidak halal, orang yang sholatnya tidak hadir dari takbir sampai salam, artinya tidak konsentrasi. Dan termasuk yang paling utama fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un, yang sholatnya itu riya, tujuannya pengen mendapatkan nilai dari itu yang lebih dahsyat. Walaupun awal waktu, walaupun besok awal, tapi kalau riya, lagi ada mertua mau bagi-bagi sawah, biar dibilang mantu soleh, waduh baru azan langsung siap-siap, sebelumnya kagak. Itu termasuk alladzina hum an sholatihim sahun. Kita lanjutkan. Nah, yang dalam surat ini yang celaka itu siapa? Al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Siapa yang curang? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila dia menakar untuk orang lain, mereka minta, ketika mereka membeli kepada orang lain, ditakari oleh orang lain, mereka minta dipenuhi. Kalau kita beli, pengennya penuh, pengennya full, kalau bisa diskonnya 70 plus 20, 90%. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika dia memberikan buat orang lain, menakar buat orang lain, atau menimbang buat orang lain, yukhsirun, mereka selalu mengurangi. Namanya pinter kode. Kalau buat sendiri pengennya full, kalau buat orang lain, kalau bisa kurang lah. Namanya al-mutaffifin. Baik timbangan, takaran, ukuran, dan lain sebagainya. Ya, termasuk jual tanah, jual baju, ukuran meternya, ukuran yardnya, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada kekurangan. Jangan sampai ada dikurang-kurangi. Orang-orang yang semacam itu, tidaklah mereka seperti itu, kata Allah, yazunnu, mereka berkeyakinan, ulaika annahum mab'utsun, orang-orang itu bahwasanya sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, pada suatu hari yang sangat besar. Allah sindir tuh kepada mereka, istifham, alanya bermakna istifham. Emang kamu nggak nyangka, kamu nggak ngira, kamu nggak mikir nanti satu hari kamu bakal dibangkitkan di hari yang sangat besar. Fihi wa huwa yaumul qiyamah, yakni hari tersebut adalah hari kiamat, di mana satu detik pun dari perbuatan kita tidak ada yang terlewat,
Tidak ada yang terlepas daripada kontrolnya Allah dan semuanya bakal dipertanggungjawabkan. Ya, semuanya itu, termasuk orang yang suka nulis akuntansi ya. Pemasukan pengeluaran, semuanya bakal diminta tanggung jawab. Ya. Ama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang berbuat satu kebaikan sekecil biji sawi, dia bakal diperlihatkan oleh Allah kebaikan itu walaupun sekecil biji sawi. Begitu pula sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan sebiji sawi syarran, perbuatan buruk, yarahu, dia bakal melihatnya. Semuanya bakal diperlihatkan. Dan kalau di dunia mungkin kita diperlihatkannya face to face, diperlihatkannya privasi, kecuali di pengadilan. Pengadilan juga ada yang tertutup. Tapi kalau nanti di yaumil kiamah diperlihatkan di seluruh makhluk. Kita pernah begini, pernah begini, pernah begini, diperlihatkan oleh Allah. Bukan cuma kita yang tahu, istri kita tahu, anak kita tahu, tetangga kita tahu, teman kita tahu. Oh, kata teman kita, kirain alim beneran, ternyata suka buka TikTok. Ama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah katakan, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tahukah kalian? Apakah kalian tidak faham? Apakah kalian tidak mengerti? Sesungguhnya kalian bakal dibangkitkan di hari yang sangat agung, sangat besar. Itu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana semua manusia akan dibangkitkan min kuburihim, dari kuburan-kuburan mereka, lirabbil alamin, menghadap kepada Tuhan semesta alam. El khalaik, yang semua makhluk, li ajli amrihi, untuk urusan-urusan mereka, wa hisabihi, dan hisab-hisab mereka, wa jazaihi, dan pembalasan-pembalasan mereka. Jadi kita dibangkitkan itu bukan untuk di alam sama Allah, enggak. Untuk diurusin urusannya, urusan di dunia kita dipertanggungjawabkan, lalu dihisab dan dibalas. Pengen nggak Pak kita dihisab dan dibalas di akhirat dari urusan-urusan yang buruk di dunia, Pak? Kita nggak mau, Pak. Supaya nggak dihisab, nggak dibalas, nggak ditanya sama Allah. Maka kita masih punya kesempatan, ini hari kita masih hidup, minta ampunan sama Allah. Karena segala sesuatu yang sudah diampuni sama Allah, Allah berfirman, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku kalau sudah mengampuni hambaku, aku nggak peduli lagi. Artinya, sebanyak apapun kesalahan, sebesar apapun dosa, tidak bakal dipertanyakan. Yang dipertanyakan itu ketika masih punya masalah, masih punya dosa, sampai mati belum belum dimintakan ampun, itu yang bakal dipertanyakan sama Allah. Makanya Nabi bersabda, ajilu bitaubati qablal maut. Bertaubatlah segera sebelum datangnya kematian. Karena kalau sudah datang kematian, roh sudah di kerongkongan, nggak ada manfaatnya lagi taubat. Fir'aun saat sudah dipersiapkan, diperlihatkan sama Allah tempat tinggalnya di neraka. Karena semua orang yang meninggal dunia pasti sebelum mati dalam surat At-Takatsur, ya alhaakumut takatsur hatta zurtumul kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa kalla law ta'lamuna ilmal. Jangan begitu kata Allah, maksudnya jangan menghambur-hamburkan harta, menumpuk-numpuk harta, korupsi, curang, maling dan lain sebagainya. Karena kamu bakal tahu ilmal yakin dengan ilmu yang yakin. Ilmu yakin itu betul-betul tahu dan merasakan. Kalau cuma tahu tapi belum merasakan, baru tahu doang. Tapi kalau kalimatnya kalla law ta'lamuna ilmal, tahu dan merasakan, itu namanya ilmu yakin. Bapak tahu nggak? Rumah bapak jendelanya 3. Tahu. Taunya bagaimana? Ilmu yakin. Kenapa orang saya yang bikin? Namanya tahu sambil betul-betul tahu. Nah, apa yang diketahui secara ilmu yakin? La tarawunnal jahim. Bakal diperlihatkan al-jahim. Sebelum dicabut nyawanya atau pada saat dicabut nyawanya, diperlihatkan tuh neraka jahanam. Ini tempat ente.
Bertahun-tahun dikasih kesempatan taubat, nggak taubat, ini tempat ente nih. Masya Allah. Makanya iblis lagi Firaun pada saat ditenggelamkan di Laut Merah diperlihatkan tempat kembalinya. Kemudian iblis berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saat itu sudah tidak lagi berguna, nggak lagi bermanfaat karena roh sudah dikerongkongan. Maka mumpung masih dikasih kesempatan sehat, masih ada umur, sholat gunain sebesar-besarnya untuk taubat sama Allah. Saat baca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, sambil diangan-angan maknanya, ya Allah ampunin dosa saya. Nanti sujud terakhir setelah subhana rabbiyal a'la bihamdi, baca Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Bahkan Nabi bersabda, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tambahan doa di sujud terakhir itu Nabi yang ngajarin, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah sungguh saya telah menzalimi diri saya sendiri. Mulut banyak bohong, mata banyak maksiat, hati banyak sombong. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li dzambi, maka ampunlah dosa-dosa saya ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada dosa yang bisa diampuni kecuali atas pengampunan Engkau, dan yang bisa mengampuni hanya Engkau ya Allah. Coba habis sholat masih nggak puas juga, istighfar lagi, astagfirullahaladzim, sambil diangan-angan maknanya, jangan sambil main HP. Astagfirullahaladzim. Karena istighfar itu 3 syaratnya supaya diterima. Yang pertama, an-nadamah, diiringi dengan rasa menyesal. Yang kedua, bi'azmi tarki dzambi fi mastaqbila, bercita-cita untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu di masa yang akan datang. Yang ketiga, kalau urusannya sama manusia, kelar sholat minta maaf. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai semua wiridan, maaf ini sallallahu alaihi wasallam, cakep. Betul apa kagak? Mumpung ketemu di masjid, mumpung ketemu di musola. Tapi kelar sholat, kelar semuanya, baru sama. Jangan lagi sholat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, batal gitu. Ya. Karena syaratnya taubat 3, nggak cukup istighfar kalau salahnya sama manusia. Ya, wabarakatuh min kulli haqqil adami, kita wajib harus membebaskan daripada hak yang pernah kita ambil, meminta maaf, meminta ridho kepada orang yang pernah kita ambil haknya. Nah, kalau cuma istighfar saja itu cuma mengampuni dosa kita sama Allah. Taubat saja cuma mengampuni dosa kita sama Allah. Adapun dosa kepada sesama manusia harus datang minta maaf. Nah, itu kenapa orang-orang dulu mumpung di tempat yang baik, mumpung lagi ketemu, mumpung lagi silaturahim, min muslimaini yaltaqiyani, kata Nabi, 2 orang muslim bertemu, fayatasafahani, kemudian dia saling berjabat tangan, ghufira lahu qabla ay yatafarraqu, maka Allah akan ampuni dosa keduanya sebelum jabatan tangannya dilepas. Subhanallah. Kalla, sekali-kali jangan curang, kata Allah. Kalla, sekali-kali jangan curang, jangan begitu. Karena ini menerangkan tentang al-mutaffifin, maka makna kalla di sini adalah Allah menegaskan kalian semua jangan curang. Kan kalimat kalla itu suka diulang-ulang ya. Itu maknanya sekali-kali jangan begitu. Karena ini lagi menerangkan al-mutaffifin, berarti jangan begitunya maksudnya jangan curang. Kalau di surat At-Takatsur, karena yang diterangkan adalah orang-orang yang selalu bermegah-megahan, sombong dengan hartanya, maka Allah katakan kalla saufa ta'lamun. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Maksudnya jangan begitu apa? Jangan bermegah, jangan sombongan, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Nah, jadi kalla di sini tergantung awalnya. Awalnya keterangannya apa? Tapi makna kalla secara umum adalah sekali-kali jangan begitu. Ya. Inna kitab al-fujjar, sesungguhnya kitabnya orang-orang yang fujjar, orang-orang
orang yang durhaka, lafi sijjin, itu tersimpan di dalam sijjin. Apa itu sijjin? Qila huwa kitabun jami'un li'amali syayatin. Sijjin adalah kitab yang dikumpulkan oleh Allah atas amal-amal perbuatannya syaitan-syaitan, wal kafarati, dan orang-orang kafir. Wakila, dan dikatakan oleh satu pendapat, sijjin itu makanun asfalal ardis sabi'ah, tempatnya ada di dasar bumi ketujuh. Dasar bumi ketujuh itu namanya sijjin. Paling aspalnya, aspal itu apa ya? Dasar. Makanya aspal itu juga ada mengadopsi dari bahasa Arab tuh, ya, aspal, dasar. Tapi paling aspal itu adalah paling dasar. 7 lapis bumi. Nah, dasarnya di lapisan yang ketujuh itu ada tempat namanya apa? Sijjin. Tempatnya kitab-kitab orang-orang yang fujjar, orang-orang yang durhaka. Wa huwa mahallun iblis wa junudih. Itu tempatnya iblis dan seluruh bala tentaranya. Iblis dan seluruh bala tentara, termasuk Dajjal. Sekarang Dajjal ini lagi ngorek-ngorek nih, pengen keluar nih. Udah sampai atas, udah dengar lagi azan, turun lagi. Udah hampir kena mendengar azan lagi, turun lagi. Makanya la taqumus saah, dalam sebuah hadis sahih, tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada di muka bumi ini orang yang menyebut Allah. Allah. Kalau udah nggak ada lagi orang yang menyebut Allah, kiamat dah. Tapi kalau masih banyak yang zikir, masih ada suara azan di mana-mana, insya Allah belum, masih jauh. Kawin lagi masih bisa lah, insya Allah. Siapa? Tapi kalau sudah tidak ada yang namanya orang menyebut kalimat Allah, lafaz Allah, itu Dajjal gampang keluar. Kalau Dajjal sudah keluar, berarti sudah ciri kiamat. Dajjal keluar, Nabi Isa turun, kiamat ntar lagi dah. Cirinya bagaimana? Ya udah nggak ada yang menyebut nama Allah, udah nggak ada yang menyebutkan lafadzul jalalah Allah. Apalagi azan yang menyebut lafaz Allah saja tidak. Makanya propagandanya luar biasa. Jangan berzikir dengan lafaz Allah, itu bukan zikir. Ya Allah, betul ya? Propagandanya luar biasa. Jangan kenceng-kenceng azan, nanti lama-lama nggak ada yang azan dah. Memang azan itu nggak boleh kenceng-kenceng, nggak boleh kenceng-kenceng nggak boleh, Pak. Tapi azan itu harus dengan lafzul jalal, Allahu Akbar. Kalau kenceng-kenceng nggak boleh, keras-keras juga nggak boleh, keras-keras. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kalian apa itu sijjin? Ma kitabu sijjin, apakah itu sijjin? Kitabun marqum. Maka Allah menjawab, kitab sijjin itu adalah kitab, buku. Kitab itu artinya apa? Buku. Marqum, yang tertulis. Makhtum, yang sudah dicap oleh Allah. Kalimat dicap itu disegel, nggak bisa keluar dan nggak bisa berubah. Ya, makhtum itu diambil daripada khotam atau khotamallahu ala qulubihim. Kalau sudah dicap, disegel, dikunci, wali kutub yang nasihatin juga nggak bakal berubah. Betul nggak? Nah, kalau orang sudah di kitabnya itu sijjin dan udah ditulis jelek sama Allah, ke iblis, laknatullah, seperti iblis laknatullah, nggak berubah nanti dia. Sampai hari kebangkitan dia dalam keadaan celaka. Tapi kalau bukan di sijjin, kitab biasa, cuma tulisan-tulisan dari malaikat munkar nakir, insya Allah masih ada tuh peluang-peluang berubah, dapat hidayah di akhir hayatnya. Ya. Maka jangan sampai kitab kita itu tulis di mana? Di sijjin. Siapa yang ditulis di sijjin? Al-fujjar. Fujjar itu udah melampaui batas. Dinasehatin udah kagak mau. Dibatasi udah kagak mau, namanya sudah melampaui batas. Dibilang haram, bilangnya halal, malah bilang enak. Bahkan dibilang neraka itu panas, nggak apa-apa, kumpul sama artis, begitu katanya. Daripada masuk surga kumpulnya ustadz bawa ketek, begitu kan itu. Namanya al-fujjar.
Nauzubillah min. Orang kalau udah sama agama tuh ngentengin, khawatir masuk dalam kategori fujar. Kalau sudah fujar, catatan amalnya ada dalam sijil. Jangan curang, nggak boleh. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Kalau kagak curang, kagak makan. Fujar ente. Paham ya? Alhamdulillah kalau ada orang masih dia nasihatin nih, maafin saya salah, tapi saya masih belum berubah. Itu masih cakep tuh, masih baik, masih bagus. Ini ada orang yang nasihatin, nyalakan dia, Pak. Kita baru satu kalimat, dia 1000 kalimat. Dia baru satu langkah, dia 1000 langkah kabur. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Dan celakalah. Kita ulang lagi, wail itu kalimat azab. Celakalah dan pastilah dia mendapatkan azab yauma idzin, pada hari tersebut, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Kalimat al mukadzibin itu mendustakan, tidak yakin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mereka mendustakan tentang hari pembalasan. Makanya awal-awal Al-Quran dikatakan, siapa sih orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu yang pertama wajib beriman kepada yang ghaib. Hari pembalasan itu termasuk ghaib. Alam barzakh itu termasuk ghaib. Dicabutnya nyawa dalam keadaan nikmat atau dalam keadaan sakit saat sakaratul maut juga termasuk perkara ghaib, karena kita belum mengalami. Kalau setan bukan perkara gaib, Bapak bisa melihat setan tiap hari. Ya asal ngaca celanjang bukan. Ngaca tapi sambil bukan itu yang dimaksudkan gaib. Itu adalah perkara-perkara yang Allah janjikan di dunia dengan Al-Quran, tapi kita belum merasakan. Alam barzakh, azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir, dibangkitkan di padang mahsyar. Ada yang namanya sijin, ada yang namanya apalagi tadi? Hal-hal yang bakal Allah perlihatkan nanti di akhir, itu namanya gaib. Makanya sebelum Allah ngomong macam-macam di surat Al-Baqarah ayat pertama, ya dzalikal kitabul la raib, inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Sebelum Anda sholat, sebelum Anda ngaji, sebelum Anda baca Quran, sebelum Anda dikatakan takwa karena puasa, karena berbuat baik, syarat utamanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Sholat rajin luar biasa tapi nggak percaya ada hari kiamat, yang nggak diterima orang, Pak. Betul nggak? Orangnya rajin luar biasa, sodakohnya miliaran, triliunan, tapi nggak percaya sama alam ghaib, ya nggak termasuk takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib baru wa yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum, sholat dan infak sodako setelah dia yakin dulu sama Allah. Karena kita bisa menjaga sholat kita 5 waktu sehari semalam, kita mau jadi orang dermawan karena kita tahu kita bakal dibangkitkan. Kalau nggak yakin bakal dibangkitkan, ya sholat juga masih ada zuhur besok gitu. Karena dia nggak tahu, dia nggak yakin. Ya, ma yukadzibu bihi alladzina yukadzibuna biyaumiddin, dia mendustakan hari al-jaza, yaitu hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidaklah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu illa, melainkan atau kecuali kullu mu'tadin athim, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Mutajawizil haddi, orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas itu pasti dia mendustakan hari. Kenapa dia maksiat? Karena dia nggak yakin ada balasan. Kenapa kita berani ninggalin maksiat? Karena yakin benar dalam hati kita bakal adanya. Kalau nggak berani, depan itu ada 100 juta tuh ambil, nggak ada yang tahu. Ntar bakal dihisap. Karena dia yakin dan seyakin-yakinnya, imannya tebal, penuh keyakinan, maka dia nggak bakal lakukan itu. Tapi walaupun sholat, ibadah dan lain sebagainya, karena dia nggak yakin, tertutup dengan syahwat dan hawa nafsu syaitan, dia pasti akan lakukan maksiat-maksiat yang lain. Betul nggak kira-kira? Dia sholat tapi maksiatnya berarti nggak yakin ada hari pembalasan.
Kalau dia yakin dia bakal nggak berani. Gini Pak, dapat kabar nanti siang ada audit. Yang meyakini dia bakal siap-siap tuh, betul nggak? Dirapihin, dibenerin, betul nggak? Supaya pada saat audit cakep semuanya. Tapi nggak yang nggak yakin, santai aja. Masuknya juga berantakan belakangan, santai. Nggak taunya beneran audit. Berarti orang-orang yang betul-betul yakin sama yang tidak yakin itu bakal berubah atau berbeda. Makanya berbeda pada saat sikap dia melakukan perbuatan. Yang yakin dia akan maksimal perbuatan baiknya, yang tidak yakin dia akan santai aja. Termasuk orang-orang yang hari ini maksiat, orang-orang yang hari ini berbuat semena-mena, dia nggak terlalu yakin akan adanya hari pembalasan. Anda yakin ya yakinnya paling berapa persen, begitu. Tapi kalau dia yakin, dan dia di sini aja. Kalau dia yakin dia pasti takut. Kalau yakin pasti takut. Nggak mungkin dia nggak takut. Karena Allah yang mengatakan orang yang mendustakan hari kiamat adalah kullu mu'tadin athim, orang yang nggak pernah takut melampaui batas, melanggar daripada ketentuan-ketentuan Allah. Idza tutla alaihi ayatuna, di antara ciri orang-orang yang melampaui batas bagaimana? Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yakni Al-Qur'an, qala asatirul awwalin, mereka berkata, cuma dongeng doang. Banyak juga orang Islam yang ngomong gitu, cuma dongeng. Diceritain begini, karomah, mukjizat, dongeng, khurafat. Betul nggak? Saya mau tanya Pak, Al-Quran nyeritain karomah nggak? Nyeritain Pak, ada Siti Maryam. Saya mau tanya, Siti Maryam itu Nabi atau Rasul atau bukan? Bukan. Berarti segala sesuatu, kemarin kita bahas ya, segala sesuatu yang bukan terjadi kepada Rasul, bukan Rasul, sesuatu keutamaan yang di luar akal manusia, yang khawariqul adat, di luar kebiasaan adat, terjadi kepada selain Rasul. Kalau dia orang soleh namanya karomah. Ada lagi Asif bin Balkhiyah, seorang pengikut daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang Nabi Sulaiman nyuruh para pasukannya dari jin dan manusia, siapa yang bisa memindahkan kerajaannya Bilqis. Wa qala ifritun minal jin, di Al-Qur'an diceritakan. Dan ifrit dari golongan jin berkata, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik, aku bisa mendatangkan itu sebelum kamu berdiri daripada tempat dudukmu. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Ada yang bisa lebih cepat nggak? Ngacung manusia Pak. Namanya Asif bin Balkhiyah. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Nabinya Nabi Sulaiman. Saya bisa mendatangkan singgasananya Bilqis qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip udah sampai. Nah, kelebihan di luar batas di luar nalar manusia atau di luar kebiasaan ini namanya karomah. Kalau memang itu terjadi bukan dari Masya Allah. Sekarang orang diceritain karomah dongeng. Ashabul Kahfi Nabi bukan? Ashabul Kahfi Nabi bukan Pak? Bukan. Zulkarnain bukan, diceritain nggak? Luqman bukan. Ikhtilaf tuh, ada yang mengatakan Nabi bukan Rasul, tapi ada yang juga mengatakan orang soleh. Walhasil kalau sekarang dibacakan manakib orang soleh, dibacakan ceritanya Syekh Abdul Qadir, dibacakan manakib, dan itu mutawatir, ada dalilnya, ada saksinya, dan itu yang bersaksi ulama-ulama yang siqah. Kalau dibilangnya dongeng ya sama aja, itu gak percaya dengan karomah. Apalagi yang berkaitan dengan hal-hal syariat, Quran itu udah gak relevan. Sehingga ada orang gampang sekali tuh nyoret isi Quran. Oh, ini udah gak pantas buat ke zaman sekarang. Ini udah gak pantas. Ente kok berani-beraninya mansuh dan menasih, menghapus syariat, kalau bahasa kerennya mengamandemen.
Ya, sementara itu adalah ayat-ayatnya Allah. Nah, ciri orang yang melampaui batas, Allah sudah katakan, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan atas mereka ayat-ayat kami, maka mereka berkata, ini cuma dongeng orang-orang terdahulu. Al-hikayat allati sutirat qadiman, yang ditulis orang-orang dulu ceritanya. Nih, kalla, kata Allah, ojo ngono. Sekali-kali jangan begitu. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya kami telah menutup, ay ghalaba, mengalahkan ala qulubihim, hati mereka, fa ghasyiyaha, maka menutup hati-hati mereka, ma kanu yaksibun, apa yang selalu mereka dustakan. Ya, minal ma'asi, dari berbagai macam maksiat, bahwa kasadi, seperti hati itu kasada, as-sada, panjang dari dalnya ada huruf alifnya. As-sada artinya karat. Ya, hati mereka itu berkarat. Soda itu artinya apa? Karat. Ya. Mereka itu memang dibuat berkarat hatinya. Bukan mereka nggak mau beriman, tapi memang Allah yang membuat hati mereka berkarat, menutup hati mereka sehingga mereka tidak mau meyakini hal-hal yang benar. Jadi kalau ada orang hari ini, gue nggak mau ngaji, bukan dia nggak mau ngaji, Allah yang nggak mau lu ngaji. Hari ini sih sebelum mau kurban, bukan lu yang nggak mau kurban, memang Allah yang kagak pengen ente kurban. Bahaya nggak, Pak? Bahaya nggak? Itu namanya khotamallahu ala. Emang Allah yang kagak mau. Maka bersyukur, Pak, kita masih mau ngaji, masih mau denger. Jangan dengar saya, Pak, ya. Saya cuma bacain Quran, masih mau denger kalau dengar saya, Bapak boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau saya bacain Quran, bukan saya yang ngomong. Itu namanya anugerah, Pak. Kalau ada orang yang nggak mau denger, bukan mereka yang nggak mau denger, tapi memang Allahnya yang kagak mau mereka denger. Berarti memang Allah nggak mengizinkan mereka bahagia. Kan na'udzubillah min. Nah, maka anugerah terbesar kita ini, Pak. Masih mau sholat, masih mau zikir, masih mau berbuat baik, masih mau dengar Al-Qur'an, masih beriman, menerima semuanya, nggak mengatakan apa? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, nggak mengatakan Quran cuma dongeng orang-orang dulu. Subhanallah. Allah katakan kalla bal rana, ente bukan nggak mau, tapi aneh yang nggak mau sama ente. Bahaya nggak? Sok-sok aneh, kayaknya saya masih belum ada keinginan. Bukan lu yang belum ada keinginan, Allahnya belum mau sama lu. Subhanallah. Makanya Allah bilang kan, ketika hambaku datang kepadaku satu langkah, aku akan mendatanginya dengan berlari. Betul nggak? Allah akan lebih cepat. Ketika ada keinginan seorang hamba buat berbuat baik, maka Allah akan lebih cepat untuk mendatangkan kebaikan itu kepada hambanya. Makanya hati kita jaga nih. Ini hidayah, ini apa hadiah yang luar biasa dari Allah. Kalau hari ini masih nikmat sholat, nikmat baca Quran, jaga, Pak. Berarti Allah pengen sama kita. Ya Allah, alhamdulillah. Belum makan lagi. Udah mau dengerin mah. Mana tadi? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu kalla innahum 'an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Insyaallah kita lanjutin lagi ini ayat di kesempatan minggu yang akan datang, ya.